Saya mau sampaikan ini, mari. Ya kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanan hidup kita, dan kalau kita mau berubah, kan tidak masuk akal. Bisa mengarahkan dan merasa bahwa Roh Kudus pimpin untuk berbicara atas nama Tuhan dengan bernubuat dan apapun, tapi giliran ditanya tentang hidupnya, tentang keputusan dan pilihan-pilihan yang harus diambil, Tuhan belum ngomong. Saya tanya Tuhan dulu. Besok ditanya, saya tanya Tuhan dulu. Bila ditanya, saya tanya Tuhan dulu. Bila ditanya, apa? Saya cukup memahami karunia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebenarnya tubuh Kristus, jangan hanya dipahami bahwa karunia untuk tubuh Kristus itu hanya untuk sesama. Ketika mau menjalankan karunia, jangan sampai gini loh, orang lain diuntungkan, kamu nggak dapat apa-apa. Itulah yang selama ini kita lakukan ya dalam perjalanan hidup rohani kita. Kita bisa memberikan arahan orang lain, tetapi kekayaan hidup di dalam Tuhan, kita miskin secara personal. Ditanya apa pilihan yang harus kau ambil, tanya Tuhan dulu. Giliran orang tanya tentang, tolong dong kasih masukan dulu, seolah-olah udah nyambung konektif. Dia ditanya, gimana pergumulan yang kau hadapi? Aku nggak tahu, nggak paham. Tapi giliran orang lain, wah, udah bisa bikin skripsi sampai kesimpulan. Saya mau rindu, saya ngomong begini bukan karena saya merasa lebih pintar, masih belajar. Saya juga merenungkan. Jangan dikira saya menyiapkan khotbah ini, saya hanya mengamat-amati atau apapun, enggak. Saya berusaha pikirkan. Saya berusaha untuk Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Mari kita belajar. Ketika kita ambil tanggung jawab menggunakan karunia. Saya tahu ada ketetapan Tuhan. Walaupun kita memiliki karunia, terkadang kita tidak menikmati apa yang sudah bisa kayak Paulus. Lalu bisa menyembuhkan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak dapat disembuhkan dari sakit penyakit. Saya cukup paham itu. Kalau ada bapak ibu yang mau sanggah itu, saya tahu itu. Tapi bapak ibu, hal-hal yang berhubungan hikmat dan perkataan, itu kan kita dengar dengan telinga kita. Hal-hal yang berhubungan dengan perasaan kita tentang Tuhan, tentang orang lain, seharusnya sama dengan apa yang kita rasa tentang diri kita sendiri. Karena masuk akal kita bisa berbicara tentang atas nama Tuhan bagi orang lain, tapi kita tidak pernah bisa tahu kehendak Tuhan tentang diri kita sendiri. Itu nggak masuk akal. Kok ini? Pikirkan ya. Kan nggak masuk akal bapak ibu. Bapak ibu bisa berbicara tentang itu dari Tuhan. Jika ngalami pergumulan, aku nggak ngerti Tuhan ini maunya apa lu? Gimana? Giliran show begitu, udah tahu segalanya. Giliran permasalahan pribadi, aku nggak paham apa yang rencana Tuhan. Mari bapak ibu, saya mengutip apa dulu saya pernah khotbah. Mari kita jangan sampai kita ya tajam untuk orang lain, tapi nggak berguna untuk diri sendiri. Kayak tadi, kayak orang jualan, orang lain diuntungkan, dirinya sendiri. Hai bapak ibu, orang lain merasa diberkati, dirinya malam-malam hari kosong. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mending aku bunuh diri aja. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi mau belajar, ambil tanggung jawab mulai sekarang, seperti apa yang dilakukan oleh. Terus kembali ke teks, kembali ke pembahasan. Di situ kan ada orang yang mondar-mandir setiap hari datang beribadah ke bait Allah. Mereka doa pagi mempersembahkan. Kalau bapak ibu baca dalam kitab Imamat, saya mungkin tidak baca, tapi langsung saja. Pagi hari mereka datang mempersembahkan. Siang hari mereka datang untuk berdoa saja. Sore hari petang mereka datang mempersembahkan. Setiap hari.
Makanya makanya Petrus mengatakan, nanti saya akan bahas sedikit, gitu. Bahwa Petrus mengatakan, kamu pikir orang ini bisa sembuh karena kesalehan kami? Kata saleh itu sebenarnya orang Yahudi itu dianggap saleh kalau ibadahnya 1 hari 3 kali. Bapak Ibu berapa kali? Saleh. Makanya Petrus mengatakan, kamu pikir dia sembuh karena kesalehan kami? Orang Yahudi menganggap bahwa orang bisa dikatakan saleh itu ibadah 3 kali, pagi, siang, sore. Dan di situ kita bisa simpulkan orang yang mondar-mandir di sana adalah orang-orang yang saleh, benar? Ya, orang-orang yang saleh, dan kita bisa ambil kesimpulan dalam asumsi bahwa dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan ketetapan Tuhan, apapun. Mungkin itu Roh Kudus sudah dicurahkan dan tabir bait Allah sudah terbelah jadi 2. Saya percaya semua akses untuk datang kepada Tuhan dan semua pemberian Tuhan juga dicurahkan atas orang Yahudi dan non-Yahudi. Masalahnya itu orang-orang saleh itu mondar-mandir di bait Allah, yang lumpuh tetap lumpuh, yang susah tetap susah, yang buta tetap buta, yang bermasalah tetap bermasalah, yang ruwet hidupnya tetap ruwet di situ hidupnya di gerbang mereka. Benar? Sebenarnya saya menurutkan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ini loh. Itu orang yang mondar-mandir di bait Allah hanya sekedar hidup suci, tapi gak berguna. Hanya saleh, tapi gak berguna. Gak pernah mau ambil tanggung jawab dengan mengatakan ada yang bisa aku berikan. Jangan sampai kita seperti itu, hanya terkesan menjadi orang suci tapi nggak berguna. Kemarin sedikit saya bahas di KC Yeremia. Saya kata, ya karena KC saya sendiri ya Bapak Ibu, ya saya bebas ngomong di KC saya. Ini di KC dia, di KC Yeremia saya bebas untuk ngomong yang bahkan yang hati pun tidak apa-apa. Saya katakan seperti ini, bahwa kalau engkau merasa hidup suci tapi hidupmu nggak berguna bagi orang lain, kau sampah. Hanya motor-motorin bait Allah sebenarnya. Terus ada Pak pengacara bilang, kok kasar sekali dan keras sekali. Coba renung. Orang mondar-mandir saleh datang beribadah, tapi yang lumpuh tetap lumpuh, yang susah tetap susah, yang berbeban berat tetap berbeban, tapi tidak pernah ambil tanggung jawab untuk memberikan kuasa yang ada padanya untuk disentuhkan kepada orang lain yang mati. Sejarah hidup orang semakin kelam ketika engkau tidak ambil tanggung jawab. Saya mengamati beberapa jemaat, ada beberapa jemaat yang ambil tanggung jawab, dan saya melihat ada hasil yang sangat luar biasa. Ketika dia mengoperasikan karya Roh Kudus, saya lihat betul-betul berubah hidup orang dari titik nol sampai menjadi orang yang mungkin dibilang sukses dengan sukses dengan penilaian dunia, mungkin tidak, tapi bagi saya itu cukup sukses mengubah sejarah hidup. Kenapa? Saya bisa saksikan ya, ada beberapa jemaat di tempat ini. Ya, saya bukan membanggakan ya. Ini untuk ilustrasi ya Pak Fred ya. Saya tidak membanggakan, saya jangan pikir ada ini saya dekat dengan Pak Fred. Ya dekat wajah. Bapak Ibu mau dekat sama saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya melihat Pak Fred investasikan waktu, pemikiran, tenaga buat orang. Itu ada hasilnya Bapak Ibu. Dia merubah sejarah hidup orang. Saya nggak perlu sebutkan nama orangnya, karena ada Pak Fred di sini lah ya orang. Tapi betul-betul merubah hidup dan sejarah hidup orang yang mungkin dalam pemandangan orang lain nggak ada apa-apanya. Tapi ketika orang mau ambil tanggung jawab, sejarah hidup orang bisa berubah karena kita mengoperasikan tanggung jawab. Ya, amin. Jangan pernah berpikir saya ini orang, saya kan tidak punya Pak, saya kan
Udah Bapak Ibu, yang mentalitas dikasihani, yang suka dikit-dikit kita diperhatikan, itu orang-orang yang nggak bisa jalankan karunia. Percaya, karena mentalitasnya gini, dan berkata Arif begini, gimana mau mengoperasikan mau begini terus? Minta dikunjungi, minta diperhatikan. Bagaimana dia bisa? Dan dikunjungi guru, update statusnya seperti Yesus berada di kubur 3 hari. Hari yang ketiga semakin memuncak. Percayalah, orang-orang yang memiliki pemikiran yang nggak benar, minta dikasihani, minta diperhatikan, saya percaya 100% enggak. Orang itu tidak pernah menjalankan karunia. Dan selalu aku. Bahkan orang yang merasa tidak punya sekalipun, merasa saya kan orang nggak punya sih, udahlah, hilang kesempatan untuk menggunakan hal yang besar. Amin. Bahkan kau tidak bisa mengubah secara hidup orang lain dan secara hidupmu cukup sampai di saya bisa bayangkan orang yang tumbuh sejak lahir, dia meneteskan air mata, dia memuji Tuhan, walaupun dikatakan dicatat dia melompat-lompat, saya percaya ada air mata. Saya percaya kakinya, tangannya, hatinya, rasanya bergetar karena dia berkata dalam hatinya, ini kali pertama aku menjejakkan kakiku di rumah. Buatlah orang-orang yang ada di sekeliling berjumpa dengan Tuhan ketika engkau menggunakan karunia. Ambil tanggung jawab. Siap? Siap. Jangan ambil tanggung jawab. Saya percaya Bapak Ibu sering kok diarahkan oleh Tuhan jalan di dalam hidup perjalanan, diarahkan oleh Tuhan untuk melintasi pintu gerbang indah. Seringkali Bapak Ibu mengeraskan hati dengan melewati. Saya percaya Bapak Ibu mendengar teriakan tolong saya, Bapak Ibu menutup telinga. Saya percaya Bapak Ibu juga melihat orang sedang berteriak dengan mengatakan saya sedang putus asa, tapi Bapak Ibu memalingkan muka dan tidak mau ambil tanggung jawab. Ayo, saya percaya gereja ini betul-betul menjadi gereja yang betul-betul, ya Bapak Ibu nggak perlu ke surga nanti, tapi ketika itu dioperasikan betul-betul surga. Amin. Yes. Amin. Bisa nantilah ke surga. Hari ini Bapak Ibu bisa ciptakan surga ketika Bapak Ibu mengoperasikan kamera. Sebenarnya kamera kudus itu kan sesuatu yang produk surga yang memang Tuhan izinkan untuk masuk. Itu pun karena kasih karunia. Saya percaya kalau itu dioperasikan, udahlah. Kalau itu dioperasikan di gereja kita, ketika kita Tuhan panggil masuk surga, kita nggak kaget tuh surga begini. Enggak, karena kita sudah terbiasa hidup seperti ini. Wow. Paham? Enggak paham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengoperasikan karunia Roh Kudus, suasana surga, dan surga itu betul-betul turun. Kalau tuh Bapak Ibu Tuhan panggil, Bapak Ibu nggak kaget, surga kok kayak begini, surga kok enak ya adem ayem. Bapak Ibu nggak shock, nggak kaget, karena apa? Di bumi Bapak Ibu sudah menikmati surga. Ambil tanggung jawab. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan bacakan secara cepat supaya saya mengakhiri khotbah saya yang sudah tengok-tengok di AC lah, ya. AC-nya kurang dingin lah. Yuk, saya akan bacakan ayat 9. Ayat 9 juga langsung kita baca. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah.
Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang itu bisa tercengang, heran dengan melihat apa yang terjadi. Saya percaya ada kehebohan yang besar. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang menemui mereka di Serambi yang disebut Serambi Shalom. Serambi Shalom itu satu tempat yang terbuka, yang samping-sampingnya itu ada banyak pilar-pilar. Jadi tempat untuk berkumpul, tempat untuk apa? Tempat terbuka untuk orang kumpul, ya. Kemudian mereka menyaksikan bahwa ini kan, ya ada mungkin mengatakan ini kan si lumpuh, ini kan dia nggak bisa berjalan, ini kan begini, kok bisa berjalan sekarang dan sebagainya. Kemudian Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, 12 orang Israel, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang berjalan karena puasa atau kesalahan kami? Tadi saya sudah bahas. Itu bukan karena Petrus berdoa 3 kali, pagi, siang, sore. Petrus ingin mengatakan, bukan karena aku berdoa 3 kali, pagi, siang, sore. Kemudian Petrus jelaskan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang terjadi atas orang yang kita layani itu karena doa saya. Pahami itu, doa saya. Petrus mengakui dengan kejujuran dan hati nurani yang mulia, itu bukan karena kesalahan. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh. Tapi kalau baca pada waktu itu, Petrus dan orang lumpuh itu sedang dikerumuni. Salah ngomong aja juga bisa terjadi pertumpahan darah. Bapak Ibu pernah baca di dalam Kisah Para Rasul kalau jeli pada waktu Paulus digebukin, dikatakan Kisah Para Rasul, maka pintu bait Allah ditutup. Kenapa? Mau digebukin di sana. Kalau Bapak Ibu baca jeli dalam Kisah Para Rasul, bisa saja terjadi, bisa saja digebukin. Kalau salah, tapi perhatikan kata-katanya, seolah-olah ini ya benar, tapi ini ya menyakitkan buat orang Israel dengan mengatakan menolak Yesus yang walaupun Yesus tidak bersalah dan harus dilepaskan, kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki pembunuh sebagai hadiahmu. Demikian ia pemimpin hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itulah telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kata Ibu ini, Petrus tidak pernah memberikan kesempatan dirinya untuk berbicara tentang apa yang dia sudah lakukan. Dia mengatakan bahwa Yesus yang kamu tolak, yang benar, yang kudus saya, yang kau bunuh, yang kau daging pembunuh sebagai hadiah, itu kan menyakitkan. Ini karunia hikmat itu Bapak Ibu tidak identik dengan ya bisa nasihati saja, tapi karunia hikmat itu berani berkata benar dengan benar. Kita kan selalu ngomong hikmat itu ya, karunia hikmat itu ya solusi, bisa mengarahkan orang, bisa menggembirakan orang, bisa membuat orang angguk-angguk, setuju. Bukan itu Bapak Ibu. Karunia hikmat itu ya itu bagian, tapi karunia hikmat itu berkata dengan jujur, berkata dengan benar. Kan Bapak Ibu kadang-kadang suka nasihati, tapi tidak berkata benar, kadang-kadang abu-abu kan, betul nggak? Kadang-kadang kan kita begitu. Kadang-kadang kalau ditanya jawabannya ya tergantung situasinya sih Pak, ini dan sebagainya. Tapi mari belajar. Petrus itu tidak pernah membiarkan dirinya berbicara tentang dirinya, tapi dia berbicara tentang Allah, Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita itu Allah. Karunia yang terjadi itu sangat juga rawan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak jelas. Karena ketika Bapak Ibu berdoa gitu ya, orang lain tumbang gitu, orang lain bisa nangis getar-getar. Ya mungkin Bapak Ibu nggak sombong dengan berkata karena
Mungkin bisa jalannya Bapak Ibu udah berubah, bisa. Dadanya nggak dibusuin, bisa loh Bapak Ibu. Nggak kelihatan sombongnya, nggak ngomong lu aja. Bapak Ibu bisa loh, tengok kanan kiri. Petrus tidak pernah memberikan kesempatan dirinya untuk berbicara tentang dirinya. Dia berbicara tentang siapa yang menyembuhkan, yaitu nama Yesus. Karunia Roh Kudus itu bisa membuat orang terpukau. Bapak Ibu bisa lihat reaksi mahkamah agama. Bapak Ibu bisa lihat reaksi orang Israel ketika lihat Petrus yang tidak terpelajar dan bisa berkata-kata dengan luar biasa. Mereka heran dan takjub. Karunia Roh Kudus kadang-kadang bisa membuat orang lain bertepuk tangan atas buku. Karunia Roh Kudus bisa membuat orang lain mengatakan bahwa kamu dahsyat dan hebat. Karunia Roh Kudus bisa membuat orang lain berkata, sungguh saya membutuhkan kamu di saat-saat sulit. Tapi ingat, tetaplah jaga hatimu ketika engkau menggunakan karunia kamu yang ada padamu. Tetaplah jaga hati, karena semua potensi untuk jadi rendah hati dan untuk menjadi sombong dalam hidup itu ada pada kita. Kesombongan akan membuat kita cepat jatuh, tapi kerendahan hati akan membuat kita berada di tempat-tempat yang layak dan Tuhan kehendaki. Yang kedua, jagalah hati ketika kau menggunakan karunia ada pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam